Video ini adalah lanjutan video sebelumnya yang berjudul Reformasi Adat Batak. Saya berharap banyak pendengar yang bisa memberikan tanggapan di kolom komentar. Makin banyak, makin baik. Video ini saya buat untuk merespon komentar-komentar yang ada di sana. Jadi terima kasih ya setelah memberikan komentar. Tonton video ini sampai habis karena yang mau saya sampaikan di sini adalah true story. Di video sebelumnya saya sampaikan adat Batak ini bisa ditinggal generasi muda 10 tahun yang akan datang kalau tidak ada penyederhanaan. Entah itu karena alasan rumit, entah alasan waktu, atau karena alasan biaya. Di situ saya ambil contoh pesta pernikahan karena itu yang paling sering terjadi. Tiap minggu ada. Saya sampaikan ada orang yang harus berhutang ketika menikahkan anaknya. Jelas kondisi ini kurang bisa diterima akal sehat. Yang diinginkan adalah praktek perubahannya. Tidak cukup hanya diskusi atau seminar tokoh-tokoh. Kalau diskusi dari dulu udah banyak, tapi semuanya hilang setelah selesai diskusi. Jadi itu hanya rame dalam diskusi. Yang dibutuhkan adalah kemauan dan keberanian untuk mempraktekkan. Keberanian untuk menyederhanakan akan punya konsekuensi, bisa menghemat waktu, bisa menghemat biaya, tanpa menghilangkan esensi adatnya. Di sini akan saya sampaikan satu contoh pergumulan satu keluarga karena biaya. Ini true story tentang pernikahan anaknya. Ada satu keluarga hendak menikahkan anaknya laki-laki. Pihak keluarga ini berdiskusi dengan tubuh. Diskusinya dilakukan jauh-jauh hari, jadi belum booking tempat pesta. Mereka diskusi proses adatnya, juga membuat perincian biaya yang kira-kira berapa pengeluaran. Setelah beberapa kali diskusi tentang biaya, khususnya menekan biaya itu sekecil mungkin, akhirnya didapat angka perincian. Semua udah ditekan seminimal mungkin. Tapi akhirnya pihak keluarga ini menyerah. Dia bilang, saya nggak mungkin bisa menyiapkan dana sebesar itu. Akhirnya keluarga ini diskusi dengan pihak keluarga wanita. Dan mereka sepakat pengganti pesta adat dilakukanlah resepsi. Biayanya lebih terjangkau. Tamu yang hadir dari kedua belah pihak kira-kira 200 orang atau kurang. Jadi memang pesta kecil. Nah, kalau kita mendengar cerita ini, akhirnya kita harus mengakui ada sesuatu yang harus diperbaiki di adat. Jelas keluarga ini sangat ingin adatnya berjalan supaya tidak ada hutang adat. Tapi jelas terkendala oleh biaya. Nah, bagaimana adat Dona Mehmet, adat Dona Balga dipraktekkan? Siapa yang punya keberanian untuk memulai supaya nggak hanya basa-basi? Dengan prinsip adat Dona Mehmet, adat Dona Balga, seharusnya biaya tidak menjadi penghambat. Seharusnya punya keleluasan yang sangat besar untuk menyesuaikan biaya. Kita harus ingat, nggak semua orang punya uang cukup. Seperti keluarga di atas nih. Kalau uangnya banyak, ya nggak masalah besar-besaran. Dia punya uang. Yang masalah adalah keluarga yang pas-pasan. Anggap nih, 60% orang yang mau pesta udah menyiapkan dana yang cukup. Jadi tidak akan problem. Tapi masih ada 40% lagi yang perlu mendapat perhatian. Misal nih, kalau tersedia hanya 45 juta rupiah, seharusnya tidak masalah. Kalau hanya 30 juta, juga seharusnya tidak masalah. Kan prinsipnya adat Dona Mehmet, adat Dona Balga. Bagaimana tanggapan pendengar? Ini beneran lo terjadi? Punya konsep dan keberanian nggak bikin adat pernikahan Dona Mehmet di Jabodetabek? Ini baru tentang biaya. Belum masalah waktu,